wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dea Ayu Lestari. Dengan NIM 23420144024. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan moral. Di sini, perkembangan moral didefinisikan sebagai proses di mana individu itu mengembangkan pemahaman tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta nilai-nilai yang sesuai dengan perilaku etis. Maka dari itu, moral melibatkan pembelajaran tentang norma-norma sosial, nilai-nilai, dan aturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada komponen utama dalam perkembangan moral. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada komponen kognitif, yang dimana di sini berhubungan dengan cara individu memahami dan berpikir tentang konsep keadilan, hak, dan norma sosial. Ini mencakup bagaimana anak-anak mengevaluasi situasi dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua ada komponen afektif. Di sini melibatkan emosi yang terkait dengan perilaku moral seperti rasa empati, rasa bersalah, dan tanggung jawab. Aspek ini penting dalam memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah dipelajari. Yang ketiga ada komponen perilaku. Di sini mengacu pada tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai moral. Di sini nilai-nilai moral ini menestifikasi dari pemikiran dan perasaan moral, di mana individu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang mereka anut. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada kemampuan individu untuk membuat keputusan moral dan bertindak dengan cara yang sesuai dalam konteks sosial. Ada teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral dibahas dengan fokus pada bagaimana individu itu mengembangkan pemahaman mereka tentang moralitas. Yang pertama ada teori Holberg. Lawrence Holberg mengusulkan bahwa perkembangan moral berlangsung melalui tiga tingkat utama. Masing-masing punya tiga tahapan. Yang pertama ada tingkat pro-konvensional. Di sini moralitas ditentukan oleh konsekuensi langsung dari tindakan, atau misalnya mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua ada tindakan konvensional. Di sini mengikuti norma sosial dan hukum untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain dan mempertahankan keteraturan sosial. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Moralitas didasari pada prinsip yang lebih tinggi seperti keadilan dan hak asasi manusia, yang dimana di sini individu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai universal. Yang kedua adalah teori Piaget. Di sini Jean Piaget membagi perkembangan moral menjadi dua, yaitu tahapan heteronom, atau anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tidak dapat diubah dan berasal dari otoritas luar. Mereka percaya bahwa melanggar aturan akan selalu mengakibatkan hukuman. Yang kedua ada tahap otonom. Di sini anak-anak mulai memahami bahwa aturan yang dinegosiasikan dan dipahami dalam konteks keadilan sosial. Mereka mulai mempertimbangkan niat di balik tindakan. Yang ketiga ada teori social learning atau belajar sosial. Iya, yang dipelopori oleh Albert Bandura, yang menyatakan bahwa individu belajar berperilaku moral melalui observasi dan peniruan. Anak-anak mengamati perilaku orang dewasa dan teman sebaya. Di sini ada menerima umpan balik yang mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terkait moralitas. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Ada pengasuhan. Gaya pengasuhan orang tua itu seperti otoriter atau primitif, serta dapat membentuk nilai-nilai moral anak. Di sini juga ada model perilaku, yang dimana di sini anak-anak itu sering meniru perilaku dan sikap moral yang ditunjukkan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang kedua ada interaksi dengan teman sebaya, ada pengaruh teman. Hubungan dengan teman sebaya dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku moral, termasuk norma-norma sosial yang berlaku dalam kelompok. Di sini juga ada diskusi moral, yang dimana di sini interaksi sosial memungkinkan anak-anak untuk mendiskusikan dan mengevaluasi nilai-nilai moral, atau membantu mereka dalam pengembangan pemikiran moral. Yang ketiga ada konteks budaya, yang dimana di sini nilai budaya itu budaya tempat individu dibesarkan, yang memberikan mereka kerangka nilai yang mempengaruhi pandangan moral, termasuk apa yang dianggap baik dan buruk.
Sedangkan di sini juga ada norma sosial, yang dimana di sini aturan dan harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat itu juga dapat mempengaruhi perkembangan moral. Yang keempat, ada pengalaman dan observasi. Pengalaman langsung dan observasi terhadap situasi moral dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan anak belajar tentang konsekuensi dan tindakan moral. Di sini juga ada pengalaman negatif atau positif. Situasi yang melibatkan konflik moral atau dilema etis dapat memperdalam pemahaman individu tentang moralitas. Yang kelima ada faktor kognitif. Ada perkembangan kognitif di sini, yang dimana di sini kemampuan kognitif yang berkembang seperti pemahaman tentang keadilan dan hak itu mempengaruhi cara individu berpikir tentang isu-isu moral. Ada juga pemecahan masalah. Di sini, kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah moral juga berkontribusi pada perkembangan moral. Dan keenam ada emosi. Di sini ada empati, yang dimana di sini kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain berperan penting dalam pengembangan moral, mendorong perilaku proporsional, rasa bersalah dan tanggung jawab. Emosi ini juga membantu individu memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain dan memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara yang etis. Nah, di sini ada yang terakhir, ada kesimpulan. Moral bukanlah proses yang sederhana, melainkan melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai faktor sosial, emosional, dan kognitif. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada kemampuan individu untuk membuat keputusan moral dan bertindak dengan cara yang sesuai dalam konteks sosial. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk cara individu mengembangkan pemahaman dan perilaku moral. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mendukung perkembangan moral yang positif pada anak-anak dan remaja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan moral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.